Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini merupakan video analisis dari studi kasus yang kami ambil, yaitu The Gula Scholar, sebuah proyek fenomenal yang menunjukkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat berakibat fatal bagi bisnis yang sangat potensial. Mari kita mulai dengan latar belakang proyek ini. The Gula Scholar diluncurkan di platform penggalangan dana Kickstarter pada tahun 2014. Ini bukan sekadar produk pendingin biasa, melainkan sebuah produk inovatif yang dilengkapi dengan blender, speaker, dan charger USB. Konsepnya yang menarik berhasil meraih kesuksesan luar biasa, dengan total dana terkumpul mencapai 13,2 juta dolar dari lebih dari 62.000 investor awal atau yang kita kenal sebagai backers. Untuk memberikan gambaran, kesuksesan awal ini menjadi sebuah standar baru dalam dunia crowdfunding pada masanya. Setelah fase penggalangan dana yang sangat sukses, proyek ini mulai menghadapi masalah serius. Tim The Gula Scholar berkomitmen untuk mengirimkan produk pada awal tahun 2015. Namun, realisasinya mengalami penundaan signifikan selama beberapa tahun. Masalah ini diperburuk oleh pola komunikasi yang tidak konsisten dari tim pengembang. Informasi yang diberikan kepada para investor bersifat sporadis, kurang detail, dan tidak memberikan kepastian jadwal, yang tentunya menimbulkan keresahan dan kekecewaan. Puncak krisis terjadi ketika tim The Gula Scholar mengambil sebuah keputusan yang sangat kontroversial. Di tengah ketidakpastian pengiriman kepada puluhan ribu investor awal mereka, perusahaan justru mulai menjual produk yang sama secara komersial di platform Amazon. Keputusan ini, terlepas dari alasan dibaliknya, secara luas dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan fundamental. Bagi para investor yang telah memberikan dana dan kesabaran mereka, tindakan ini terasa seperti sebuah pengkhianatan. Dari analisis kami menyimpulkan bahwa ada 3 akar masalah komunikasi yang fundamental. Pertama, adalah kurangnya transparansi yang substantif. Informasi yang diberikan cenderung normatif, seperti kami sedang berusaha, tanpa disertai data atau bukti konkret mengenai kendala yang dihadapi. Kedua, manajemen ekspektasi yang tidak realistis. Mereka menjanjikan produk yang sangat kompleks tanpa pernah secara jujur mengkomunikasikan risiko produksi pada para investor. Dan ketiga, pengabaian peran komunitas investor. Mereka memposisikan investor hanya sebagai sumber dana, bukan sebagai mitra yang berhak mendapatkan informasi yang jelas. Kegagalan komunikasi ini menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. Pertama, kerusakan reputasi brand. Nama Gula Scholar menjadi identik dengan kegagalan dan sering dijadikan studi kasus negatif. Kedua, potensi tuntutan hukum. Kemarahan massal dari investor berujung pada organisasi gugatan class action. Dan ketiga, kasus ini memberikan dampak negatif pada ekosistem crowdfunding secara umum karena menurunkan kepercayaan publik terhadap model bisnis ini. Berdasarkan analisis tersebut, kami merekomendasikan sebuah kerangka kerja komunikasi krisis yang kami sebut TRUST. Ini adalah sebuah pendekatan strategis yang terdiri dari 5 elemen, yaitu transparansi, regular updates, under promise, sincere apology, dan tangible solutions. Tujuannya adalah untuk memitigasi krisis dan memulai proses pemulihan kepercayaan yang telah rusak. Mari kita bahas 3 elemen pertama. Pertama, transparansi. Perusahaan seharusnya merilis pernyataan resmi, baik dalam bentuk video atau tulisan, yang mengakui secara detail semua kendala teknis dan finansial yang mereka hadapi. Kedua, komunikasi rutin. Mereka harus menetapkan jadwal komunikasi yang konsisten, misalnya setiap hari Jumat, untuk memberikan update progres baik itu kabar baik maupun buruk. Ketiga, komitmen realistis. Mereka perlu melakukan riset ekspektasi dengan merevisi fitur produk dan jadwal pengiriman agar lebih sesuai dengan kapabilitas perusahaan yang sebenarnya. 2 elemen terakhir adalah permintaan maaf yang tulus dan solusi konkret. Permintaan maaf yang efektif
harus fokus pada dampak yang dirasakan investor, bukan pada alasan. Contohnya, kami meminta maaf karena telah mengecewakan kepercayaan Anda. Terakhir, perusahaan perlu memberikan solusi nyata kepada para investor, seperti memberikan pilihan untuk menunggu produk revisi atau menerima pengembalian dana sebagian. Ini tentang memberikan kembali kendali kepada para investor. Studi kasus The Coolest Cooler ini memberikan kita beberapa pembelajaran utama yang sangat penting. Pertama, dalam model bisnis crowdfunding, komunikasi adalah bagian dari produk itu sendiri. Investor tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli proses dan transparansi. Kedua, kegagalan komunikasi dapat memperburuk krisis teknis menjadi sebuah bencana reputasi. Dan ketiga, komunitas investor adalah aset strategis yang harus selalu kita jaga kepercayaannya. Sebagai kesimpulan, kasus The Coolest Cooler adalah contoh nyata dari kutipan terkenal Warren Buffett. Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Kasus ini menegaskan bahwa cara sebuah perusahaan berkomunikasi, terutama pada saat krisis, merupakan faktor krusial yang akan menentukan citra dan keberlangsungan bisnisnya. Analisis yang kami sampaikan didasarkan pada laporan dan artikel dari berbagai sumber media yang kredibel, termasuk Business Insider, The Verge, serta data langsung dari halaman kampanye The Coolest Cooler di platform Kickstarter. Sekian video analisis kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dipertemukan di kesempatan lainnya.